Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Allah ingin saudara memulai tahun ini dengan baik. Ia ingin saudara mulai dengan hati yang murni. Bukan dengan sampah yang sama yang tersumbat di hatimu selama bertahun-tahun. Dan saya punya visi untuk tahun ini. Saya ingin mengajar lebih banyak tahun ini tentang kedewasaan rohani. Dan ada bayi-bayi rohani. Paulus bicara soal bayi. Rohani kanak-kanak, ia tak membicarakan mereka, tapi kupikir ada banyak remaja rohani. Dan ada juga orang muda rohani, tapi ini waktunya ini waktunya kita dewasa dan bertumbuh. Putraku, putra kami, putra tertua kami, punya masalah emosi saat masih muda. Kenyataannya emosinya meledak-ledak, dan ia habiskan banyak waktu dengan marah, dan terus ia marah dengan mudah. Dan katanya suatu hari saat kutanyakan tentang sesuatu, aku ingin lakukan yang semua orang ingin lakukan, inilah yang ingin kulakukan. Yang kuinginkan adalah damai. Dan kupikir ya puji Tuhan, ya akhirnya bertumbuh. Dan saudara tahu, saudara lihat ke belakang saat semakin tua, dan beberapa sudah merasakan ini, saudara sadari beberapa hal yang membuatmu marah. Yang sungguh konyol. Dan tujuanku bagi kita adalah berhenti menginginkan segalanya untuk kita setiap saat. Dan inginkan sesuatu untuk kerajaan. Doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu. Dan kita perlu lihat kerajaan datang, kita perlu lihat lebih banyak orang dibawa ke kerajaan. Dan agar ini bisa terjadi, kita harus lebih dewasa. Setiap saudara ada dalam pelayanan. Bukan hanya sedikit orang yang saudara lihat di atas ini. Sejujurnya, saudara punya kesempatan menjangkau begitu banyak orang yang bisa kujangkau di panggung ini. Karena mereka yang perlu ada di sini sekarang mungkin tak akan melangkah ke sini, tapi saudara tinggal di sebelah rumah mereka, kerja dengan mereka. Saudara pergi ke pasar swalayan dan menemui mereka. Dan saya ingin melihat orang semakin berani tanpa harus merasa harus berkeliling berkhotbah pada semua orang, tapi menjalani hidup yang Yesus sudah tebus untuk kita dan berhenti gunakan alasan masih bayi. Jika sudah lama diselamatkan, saudara perlu lihat pertumbuhan dalam perjalanan dengan Allah. Dan perjanjian baru terutama banyak bicara tentang perilaku. Dan ini bukan stiker mobil kita dan perhiasan Kristus dan membawa Alkitab ke tempat kerjamu yang mengesankan orang adalah perilakumu. Bagaimana memperlakukan mereka, berbicara dengan mereka, bicara tentang mereka. Maukah saudara menolong saat mereka sedang jatuh? Saudara tahu kita hebat mendoakan orang, tapi bagaimana dengan menolong? Kukatakan lagi, kita hebat dalam doakan mereka. Saudara sering dengar, oh sedih sekali, aku akan mendoakanmu. Ya, bisakah menolong mereka? Allah memberitahuku beberapa tahun lalu, saya sedang doakan seseorang agar ia mau bertindak. Dan katanya, jangan memintaku lakukan itu, ini hal mudah. Berhenti memintaku lakukan hal yang kau bisa namun hanya tak mau. Amin. Jadi saya akan bicara padamu hari ini tentang sesuatu yang bukanlah berita yang baru. Ini bukan pesan yang belum saudara dengar sebelumnya, tapi bukan berarti saudara tak perlu dengar lagi. Bagaimana memperlakukan musuh? Saya membuat asumsi saat mengatakan ini, tapi saya membuatnya berdasarkan pengalaman 40 tahun. Mungkin ada lebih banyak orang hari-hari ini yang marah akan seseorang dibandingkan yang tidak. Ayo, saudara terlihat sangat polos. Siapa tahu saudara bahkan bisa bersama dengan orang yang kau benci. Siapa itu musuh? Musuh adalah seseorang yang saudara benci. Atau yang melukaimu, yang melecehkan atau meninggalkanmu, yang tidak ada bagimu.
saat saudara butuh mereka setelah saudara ada bagi mereka seumur hidupmu. Ini seseorang yang tak ingin saudara dekati sekarang karena mereka sering tak memperlakukanmu dengan baik. Dan Alkitab berkata bahwa Allah adalah pembela kita. Ia akan berperan membawa keadilan bagi hidup. Tapi ia tak akan melakukannya jika kita coba lakukan sendiri. Saudara dengar, ia tak akan lakukan jika kita coba lakukan sendiri. Jadi, ia beritahu kita bagaimana memperlakukan musuh. Dan sekarang hari ini saya tak bisa memikirkan siapa musuhku, tapi bukan artinya besok saya tak punya. Berapa banyak yang tahu saudara mungkin punya 30 kesempatan tiap minggu untuk tersinggung jika mau. Tapi lihat, ini pilihan, saudara tak perlu jadi tersinggung. Amsal berkata orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan saya akhirnya temukan anugerah dari Allah untuk lakukan hal yang Alkitab minta kita lakukan, yang telah sangat-sangat banyak menolong. Dan sungguh sederhana yang dikatakan 1 Korintus 13. Kasih selalu percaya akan segala sesuatu. Jika saudara fokus pada hal ini sebentar dan saudara belajar melakukannya sewaktu saudara tak akan habis banyak. Saudara tahu, marah-marah merusak dirimu. Ini merusak kesehatanmu, berat bagi fisik saudara, membuatmu lelah. Marah-marah membuatmu lelah. Berapa banyak yang tahu ada banyak yang bisa membuatmu marah? Banyak orang bertindak cukup bodoh. Saudara tahu, maksudku kita bisa marah pada pemerintah 6 kali setiap hari. Saudara hanya membaca berita lalu menjadi marah. Maksudku tidak sulit untuk marah. Tapi Allah minta kita untuk membiarkannya yang berurusan dengan musuh. Sementara kita, kini dengarkan saya, sementara kita melanjutkan perintahnya. Lihat, jika saudara mulai kesal dan berfokus kepada musuh saudara, maka saudara akan berhenti lakukan yang Allah mau. Tidak, saudara tak perlu jadi sediam ini ya. Dan jika saudara berpikir sebagian orang, ya kau sungguh tak tahu apa yang mereka lakukan terhadapku ya. Sejujurnya, sesungguhnya tak masalah. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengampuni musuh. Yesus saat ia disalibkan sepenuhnya tidak bersalah. Menanggung dosa-dosa kita, katanya, Bapa, ampunilah mereka karena tak tahu yang mereka lakukan. Nah, tidak ada yang lebih buruk dari itu. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan lebih dari yang bisa membuat khawatir Kristus. Dan Alkitab berkata, waktu kita masih menjadi orang berdosa. Jadi, saudara harus ampuni mereka saat mereka masih melukai dirimu. Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kuberitahu rahasia kecil ini. Jika, saya akan katakan keras-keras, jika kita terus bertindak dengan cara-cara Allah, yaitu mengasihi sesama dan ampuni mereka, Allah akan selalu berlaku adil di hidupmu saat orang memperlakukanmu dengan buruk. Saya sudah lihat ini terjadi. Ini tidak selalu terjadi langsung. Ada sekelompok orang yang sungguh melukaiku dengan kejam. Dan ini 10 tahun sebelum mereka meminta maaf. Jadi terkadang Allah tak selalu melakukan dengan cepat. Tapi saat kita mendoakan mereka yang melukai kita, kita tidak berdoa agar mereka punya rumah baru atau mobil baru, itu bukan intinya. Seringkali saat saudara doakan mereka yang melukaimu, yang Allah lakukan adalah membuat mereka sadar bahwa mereka melukai dirimu.
Karena sejujurnya kebanyakan orang yang melukaimu tak tahu bahwa mereka melakukannya. Mereka mempermasalahkan luka mereka. Ada banyak orang terluka yang menghadapi orang terluka lain dan melukai satu sama lain. Dan bahkan ayahku yang melecehkanku secara seksual, namun ia memberitahuku 30 tahun setelah melakukannya, katanya, saya sungguh tak tahu yang saya lakukan padamu melukai dirimu. Tahu mengapa? Karena ia tumbuh besar di lingkungan serupa. Dan katanya, saya tidak tahu sampai saya mendengar kisah di televisi tentang bagaimana pelecehan mempengaruhi anak, pelecehan seksual. Baru ia sadar bahwa ia melukaiku. Pantas saja Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dengarkan ini, mereka tak tahu yang mereka perbuat. Ini mengapa kita harus percaya yang terbaik. Saya beritahu sesuatu, tolong dengarkan ini. Sebagaimana kataku, ini bukan pesan yang baru. Saya biasanya berpikir saya harus punya pesan baru kemanapun saya pergi. Tapi yang saya perlu miliki kini adalah pesan sekarang, bukan pesan baru. Allah ingin saudara memulai tahun ini dengan baik. Ia ingin saudara mulai dengan hati yang murni. Bukan dengan sampah yang sama yang tersumbat di hatimu selama bertahun-tahun. Ya, kau sungguh tak mengerti. Ya, mungkin tidak, tapi Yesus paham. Dan Allah tak pernah minta kita lakukan hal yang belum pernah Ia lakukan bagi kita. Berapa kali Allah mengampunimu untuk hal yang sama berkali-kali dan berkali-kali? Nah, saya tahu saudara berkata, saya tak bisa tutupi perasaanku, tidak bisa. Tapi pengampunan bukan soal perasaan, ini tentang satu keputusan. Satu keputusan bagaimana saudara perlakukan sesama. Sebagai contoh, terkadang paling tidak terjadi di gereja yang pernah kudatangi. Mereka punya kebiasaan berkata pergi dan peluk seseorang dan beritahu mereka kau kasihi mereka dengan kasih Tuhan. Saya tak suka pernyataan itu. Saudara tahu, apa ini sebenarnya? Aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Ya, di mana dirimu saat aku butuh bantuan untuk pindah dan kuperlukan seseorang. Saudara bisa mengasihiku dengan kasih Tuhan di gereja dan memeluk diriku, namun maksudku, kita perlu tampil jujur di hadapan orang. Orang memerlukan pertolongan, mereka memerlukan penghiburan. Mereka perlu merasa dikasihi, perlu merasa diperhatikan. Perlu kebutuhannya dipenuhi. Bukan hanya ya, aku akan berdoa bagimu dan aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Ini manis, namun. Dan saya ingat Allah berkata, peluklah seseorang dan beritahu mereka kau mengasihi mereka. Dan saya menemukan seorang gadis, wanita yang dilukai ibunya cukup buruk. Kenyataannya ia menginginkan pekerjaanku. Dan saya mulai berbalik Allah dan kata Allah, Saudara tahu bagaimana Roh Kudus tak perlu berbicara banyak dan saudara tahu. Dan saya harus berbalik dan kembali dan memeluknya dan kuberitahu, ini sungguh sulit. Saya tak merasa ingin melakukannya. Tapi kuberitahu sesuatu, jika saudara tak ingat apapun yang kukatakan hari ini, tolong ingatlah ini. Saudara tak perlu merasa nyaman dengan yang Allah minta kepada saudara untuk melakukannya. Saya katakan lagi, saya lihat saudara sampai ke atas, dan saya suka fakta bahwa saudara di atas. Ini bagus. Saudara tidak dan saya tidak perlu merasa melakukan hal benar untuk melakukannya. Dan hanya karena orang lain melakukan hal yang salah, ini bukan berartinya saya juga perlu. Ini berat, dan saya sudah semakin pintar dari tahun ke tahun. Nah, saat seseorang menyakitiku, saya langsung mulai berdoa. Tuhan bantu aku, ampuni mereka, bantu aku, ampuni mereka, bantu aku, bantu aku. Dulu saya menunggu dan marah-marah terlebih dahulu. Saudara tahu,
menjadi marah dahulu sebentar saja. Kita senang memberi makan daging kita sesuatu, marah untuk sebentar saja. Ayo, kau paham ini saudara betul? Saudara marah sebentar saja. Aku tak akan bicara padamu paling tidak hari ini. Putraku meneleponku yang biasanya punya emosi tak stabil dan katanya, aku harus menanyakan pertanyaan rohani. Kataku, baik silahkan tanya. Dan katanya, bagaimana caranya jika ayah membuatmu marah? Kau bisa langsung bicara kepadanya seolah tidak ada yang terjadi. Karena saya dulu tidak demikian, maksudku saya bisa marah padanya selama 3 minggu dan tak berkata apapun. Untuk seseorang dengan mulut sepertiku untuk tidak katakan apapun selama 3 minggu, berarti saya marah sekali. Dan kataku, karena aku tahu bahwa ini yang Allah ingin aku lakukan. Dan aku akan lakukan apapun sekarang yang tidak menyakiti Allah. Dan saudara tahu, bukan artinya saya sungguh rohani, ini artinya saya sudah tua. Dan saya punya cukup pengalaman dengan Allah untuk tahu bahwa Ia akan menang pada akhirnya. Jadi mengapa habiskan 3, 4, 5 hari untuk merasakan sakit kepala atau sakit perut? Saudara tahu, saya biasa berkata perdebatan yang baik dengan Dave menghemat pengeluaran, karena jika saya marah saya tidak mau makan. Saya tidak suka makan karena emosi. Saya justru sebaliknya, jika saya kesal saya tak mau apapun. Jadi setiap kali kami bertengkar saya akan turun beberapa kilo. Saudara tahu, Allah hanya akan bekerja jika ada damai. Saudara dengar, jangan berdoa agar anakmu diselamatkan tapi bertengkar dengan suamimu tiap saat. Yesus saat Ia mengirim para murid berdua-berdua, katanya, pergi dan carilah rumah yang bertuliskan damai bagimu. Dan jika menemukan damai, beristirahatlah di sana. Kau bisa tinggal di sana dan kerja dari sana. Tapi jika tidak, kebaskanlah debu dari kakimu dan berjalanlah. Saudara perlu memiliki lingkungan yang damai untuk bekerja. Inilah mengapa di Joyce Meyer Ministries dari hari pertama, Allah memberitahuku, jika kau mau ini berhasil, jauhkanlah perselisihan dari hidupmu dan dari pelayanan ini. Dan untuk bisa melakukannya, kau harus mengusahakannya. Karena saat punya 500, 600 pekerja, cobalah buat mereka semua bersahabat 1 hari saja. Ya, amin. Pria yang duduk di sebelah Dave di sana, ya gembala staf kami. Kami punya cukup banyak orang yang harus digembalai. Dan salah satu tugasnya adalah yang membuatku senang, yaitu menjadi penengah. Saya tidak harus berurusan dengannya. Jika seseorang marah pada orang lain dan tak mau mengampuni, kita panggil Mike. Dan tahukah saudara, jika ia bersama mereka cukup lama dan tak bisa luruskan masalah, seseorang harus keluar. Karena saya bekerja terlalu berat dan membayar harga sangat mahal untuk melihat seseorang menghancurkannya dengan emosi. Ayo, saudara harus punya damai. Dan satu-satunya cara punya damai adalah dengan sengaja. Dan saudara akan punya damai jika punya kerendahan hati. Dan kerendahan hati berarti saudara tak peduli siapa yang benar. Berapa banyak kita mempermasalahkan urusan siapa benar, saya benar, kau benar. Maksudku, menjadi benar bukan masalah besar. Maksudku, apa yang harus dibesar-besarkan? Kau benar, aku benar. Semua orang ingin memberitahu isi pikiran mereka. Ya, siapa yang peduli? Beri pendapat saat tidak ada yang meminta. Oh, ada beberapa ayat di sini hari ini yang akan mengobrak-abrikmu. Firman Allah tidak mengizinkan
balas dendam, apapun, bahkan tidak menutup, kita membangun tembok, ini alami. Saat seseorang mulai melukaimu, saya bisa merasa tembok terbangun. Dan saya harus menghancurkannya. Dan salah satu yang kulakukan saat seseorang menyakitiku adalah mulai untuk mendoakan mereka, Tuhan ampuni mereka. Mereka tak tahu yang mereka lakukan. Berkati mereka. Saudara tak bisa marah pada seseorang terlalu lama sambil terus mendoakan mereka secara bersamaan. Lalu katanya, doakan mereka dan berkatilah mereka. Dan kata berkat berarti membicarakan dengan benar. Dan mengutuk berarti membicarakan dengan jahat. Dan tidak dikatakan untuk memberkati, tapi dikatakan berkati dan jangan kutuki mereka. Jadi, saudara bahkan tak bisa bicarakan mereka. Ayo kita terus bicarakan ini lebih dalam hari ini. Saudara tak bisa tetap marah, tak bisa menggosipkan mereka dan memberitahu semua orang yang mereka lakukan. Saudara bisa bicara pada mereka tapi tak bisa membicarakan mereka. Matius 18 berkata, jika saudaramu telah bersalah padamu, uruslah secara pribadi antara kau dan dia. Dan apa yang kita lakukan, kita selalu datang ke orang lain dahulu. Seringkali kita menjadi pembohong dalam prosesnya, karena kita katakan, aku hanya mengatakan ini karena ingin kau mendoakanku. Oh tidak, saudara beritahu mereka karena saudara ingin beritahu. Aku hanya memberitahumu ini karena aku butuh konseling rohani. Saudara sudah tahu yang firman katakan, saudara tak perlu konseling, saudara perlu ketaatan. Hei, saya juga bicara pada diri sendiri, jika saudara tak suka ini, saya akan khotbahkan diriku. Nah, berkati dan jangan kutuki mereka. Dan jika ia lapar, berilah makan. Jika ia haus, berikan ia minum. Jika mobilnya turun mesin dan ia perlu tumpangan ke kantor, berikanlah. Ayo, saya menegaskan. Jika ia mau pindah rumah, tawarkan bantuan. Ku beritahu saudara, saat orang kejam padamu, dan saudara tahu, semua orang tidak sadar yang mereka lakukan, tapi seperti jika saudara bekerja dengan orang yang memperlakukanmu buruk, mereka lakukan cukup sering, mereka tahu. Dan terkadang orang tak percaya akan bertindak buruk padamu hanya karena saudara Kristen. Karena kehadiranmu saja membuat mereka merasa bersalah. Ayo. Mereka ingin cari kesalahanmu sehingga mereka tak perlu cari kesalahan mereka. Ini yang ayahku lakukan. Maksudku, ia sungguh kejam seperti ular dan ia temukan kesalahan semua orang. Ya, puji Tuhan, saya sebaik mereka semua, ya. Baiklah, akan saya katakan hal yang lain dan saya ingin saudara ingat ini. Iblis mendapatkan lebih banyak pegangan dalam hidup orang percaya lewat kebencian daripada hal-hal yang lainnya. Jika kita bisa buat seluruh anggota gereja akur satu sama lain, tak ada lagi yang perlu beritahu apa yang akan terjadi karena urapannya akan sangat kuat. Lihat, kita bunuh urapan dengan perselisihan. Dan saya tahu kita tak banyak berkhotbah tentang urapan hari-hari ini, tapi kita perlukan ini lebih dari membutuhkan hal lain. Pengurapan adalah kehadiran Allah dan kuasa dalam hidup kita.